Sebentar lagi ya. Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan sama-sama kita bersyukur pada sore hari ini kita ada satu kesempatan untuk kembali diteguhkan dan kembali disegarkan kembali dengan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab yang sore hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Aludin Yao. Tentunya saat-saat seperti ini adalah satu saat yang melelahkan bagi kita semua, dan bagi saya pribadi kelelahan itu muncul karena begitu kuatnya saya memegang kekhawatiran itu, dan setiap hari itu dipikul ya, memikirkan bagaimana nanti kesehatan keluarga, bagaimana keadaan usaha, dan mungkin orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, dan kekhawatiran itu membuat kita begitu letih dan begitu lesu. Sehingga pada sore hari ini mari kita minta Tuhan kuatkan kembali dan Tuhan ingatkan kita bagaimana semestinya ada satu ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan ketika kita menyerahkan pimpinan itu kepada Tuhan, ketika kemudian kita mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa Tuhan yang memegang pimpinan, bahwa beban itu semestinya tidak kita pikul sendirian, tetapi justru semuanya ada di tangan Tuhan yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang setiap hari menopang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dalam Kidung Reform Injili nomor 256 dengan judul lagu Tuhan Memegang Pimpinan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Nanti dalam layar ada teks lagu yang akan ditampilkan, dan kiranya Bapak Ibu sekalian bisa dikuatkan melalui pujian ini. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ayat yang kedua. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ayat ketiga yang terakhir. Bila kerja dunia usai dan hamba-Mu diberi menang, akan mautku tak gentar, ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangan teguh sentosa.
Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami, yang seringkali kami keraskan, yang seringkali kami menjauh daripada Tuhan, yang seringkali kami mau berjuang sendirian dan kami merasa kuat. Padahal Tuhan, harus berkali-kali kami mengakui bahwa kami begitu tidak ada apa-apanya dan kami begitu lemah, dan sekejap saja kami memalingkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami begitu dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan keletihan. Karena itu Tuhan, jangan lepaskan kami, arahkan terus hati dan pandangan kami kepada Tuhan. Berikan kami suatu rasa lapar dan rasa haus untuk datang terus mendekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mencari firman Tuhan. Berikan kami suatu kerendahan hati, sehingga firman Tuhan sesederhana apapun, sesering apapun yang kami dengar di waktu-waktu yang lampau, tapi ketika itu dibawa ke hadapan kami, ketika itu difirmankan Tuhan kepada kami, biar itu menjadi satu kesegaran yang tidak terbandingkan, satu kekuatan yang terbangun di dalam hati kami. Berikan hamba-Mu suatu kuasa daripada firman-Mu yang kami nantikan, dan biarlah itu yang membawa sukacita, kedamaian, kekuatan, dan suatu semangat kami dalam Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan ini, untuk terus melayani Tuhan, memperhatikan sesama di masa-masa yang paling menantang sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita minta Tuhan bangkitkan jiwa kita menantikan firman-Nya. Kita nyanyikan lagu nomor 147 dalam Kidung Reform Injili dengan judul Bangkitkan Jiwaku. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat keduanya saja, lalu mimbar saya serahkan kepada Pak Aludin. Tuhan bangkitkan jiwaku. Ku datang padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku, oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ayat kedua. Berilah roh-Mu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku. Biarlah pekerjaan-Mu jadi, oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku, oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti dari tempat masing-masing. Kita pada hari ini akan meneruskan untuk PA, eksposisi Injil di dalam kisah kehidupan Yusuf. Hari ini kita memasuki kali yang ke-14 dengan tema kelegaan yang palsu. Jikalau Bapak Ibu belum mengikuti seri yang sebelumnya, Bapak Ibu boleh mengikuti PA pada seri yang ke-10 dan sampai yang ke-13 melalui akun YouTube daripada GRI
Geraha Family dan atau Bapak Ibu bisa search untuk PAGRII Ngagel dan Geraha Family. Dan juga Bapak Ibu sekalian, setiap hari Senin kita ada persekutuan doa setiap jam 7 malam, dan juga sementara di dalam keadaan seperti pada hari-hari ini kita masih mengadakan secara streaming. Dan besok adalah hari di mana kita boleh bersama-sama mengingat akan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan lupa besok hari Kamis 21 Mei ada kebaktian live streaming dari pusat bersama Pendeta Dr. Stephen Tong. Jam 8 pagi adalah kebaktian berbahasa Mandarin dan jam 10.30 adalah kebaktian berbahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, bersama-sama kita boleh mengikuti kebaktian kenaikan pada esok hari. Nah, mari kita akan masuk kepada seri PA kita pada hari ini. Saya ingin Bapak Ibu membuka Alkitab pada Kejadian 43 dan Kejadian 44, khususnya mulai Kejadian 43 ayat yang ke-15 sampai dengan Kejadian 44 ayat yang ke-13. Kita tidak baca keseluruhan ayat itu, tetapi nanti di dalam pembahasan kita bersama-sama bisa mengikutinya. Mari sebelum kita masuk di dalam PA pada hari ini, kita sekali lagi menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan untuk pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memimpin hidup kami, membenturkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami merasa nyaman, seringkali kami merasa hidup kami baik-baik saja. Itu karena kami belum berjumpa dengan kebenaran-Mu Tuhan. Banyak hal yang mungkin pada hari-hari ini kami masih sembunyikan. Kami merasa bahwa sebagai orang Kristen kami cukup baik dibandingkan orang-orang yang lain. Tapi kami mau minta ya Tuhan, supaya Engkau memperhadapkan kami kepada kebenaran-Mu. Jikalau ada dosa yang masih tersembunyi, biarlah Tuhan Engkau boleh membawa kami kepada kesadaran bahwa kami perlu membereskannya di hadapan Tuhan terutama. Tuhan pimpinlah kiranya di dalam PA pada hari ini. Berdoa juga untuk begitu banyak kesempatan-kesempatan di cabang-cabang atau gereja-gereja yang lain di mana firman Tuhan disampaikan melalui online streaming. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan terus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan dalam masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada minggu lalu kita membahas satu tema mengenai mengalahkan musuh di dalam diri. Seringkali ketika kita memiliki satu perselisihan atau satu hal dengan orang lain, kita seringkali memandang bahwa masalah itu terletak kepada orang lain. Masalah itu bukan ada kepada diri saya, tetapi kita perlu melihat bahwa seringkali kita terlalu fokus kepada musuh di luar sana, tetapi kita lupa bahwa musuh di dalam diri seringkali adalah musuh yang sangat besar dan sulit untuk kita kalahkan. Dan kita harus bisa mengalahkan itu untuk kita memperoleh damai dan sukacita, kelegaan yang sejati. Pada minggu lalu saya sudah membahas mengenai pergumulan Yusuf, Yehuda dan juga Yakub dengan musuh di dalam diri mereka. Tetapi saya mengulangi sedikit, bukan membahas mengenai mereka. Tetapi pada minggu lalu saya ada menutup dengan membahas mengenai satu orang di dalam keluarga mereka yang juga bergumul dengan musuh di dalam diri yang harus dia kalahkan, yang harus dia bisa menemukan damai itu melalui menyingkirkan hal yang sangat mengganggu dia itu. Siapakah orang itu? Yaitu Lea, ibu daripada Yehuda, istri pertama daripada Yakub. Yakub memiliki 4 istri, Lea, Rahel, Bilha dan Silpa. Dan Lea adalah istri yang pertama. Tetapi apakah Lea adalah istri yang dicintai oleh Yakub? Alkitab memberitahu kita tidak. Lea bergumul seumur hidup untuk mendapatkan cinta daripada suaminya. Karena Yakub dia mencintai Rahel. Yakub rela bekerja bertahun-tahun demi mendapatkan Rahel. Dan bertahun-tahun lagi setelah mertuanya menipu dia memberikan Lea, Yakub rela kerja lebih lama lagi.
bertahun-tahun untuk mendapatkan Rahel karena dia begitu cintanya kepada Rahel. Alkitab memberikan kita gambaran tentang Lea dan Rahel. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 16 dikatakan, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lalu Alkitab memberikan gambaran secara fisikal seperti apa Lea. Dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara sekalian, dari ayat ini kita sudah tahu hati Yakub kepada siapa. Maka kita bisa membayangkan perasaan Lea seumur hidup. Dia struggle untuk meraih cinta daripada suaminya. Lea memusatkan seluruh hidupnya. Imannya didasarkan kepada iman yang self-centered. Bagaimana dia boleh mendapatkan cinta, perkenaan daripada suaminya. Seumur hidup dia lihat, saudariku lebih cantik, saudariku lebih disenangi orang-orang. Dan bahkan setelah menikah, suamiku lebih cinta kepada saudariku itu. Maka Lea bergumul di dalam pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Dari mana kita tahu bahwa Lea bergumul dengan musuh yang begitu besar di dalam dirinya. Ketika Ruben lahir, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 29 ayat 32. Lea menamai Ruben sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia telah melahirkan seorang anak laki-laki kepada Yakub. Saudara tahu, pada masa perjanjian lama, pada masa PL, berkat daripada Tuhan bisa dilihat daripada seseorang mendapatkan keturunan. Berkat daripada Tuhan bisa dilihat daripada apa yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Dan ketika Lea memberikan seorang anak kepada Yakub, oh tentu Yakub akan sangat senang, Yakub akan mencintai dia. Tetapi apakah Yakub mencintai Lea? Sepertinya tidak, saudara sekalian, karena kita mendapati petunjuk di dalam anak yang berikutnya. Di dalam ayat berikutnya, Kejadian 29 ayat 33, siapa yang lahir? Adalah Simeon. Ketika Simeon lahir, Lea bersuka sebab Tuhan telah memberikan penghiburan baginya di dalam keadaan yang tidak dicintai. Oh saudara sekalian, ini sangat menyedihkan. Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepada aku. Maka dia menamai anak itu Simeon. Saudara sekalian, apakah Lea setelah melahirkan anak pertama dia sudah bisa tenang? Tidak, dia masih terus struggle dengan penerimaan suaminya. Maka ketika anak ketiga lahir, yaitu Lewi, dikatakan Lea bersuka cita karena sekarang suaminya itu pasti mencintai dia. Di dalam ayat 34 dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan bukan cuma 1, 2, tetapi 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Saudara sekalian, Lea terus struggle untuk mendapatkan penerimaan cinta daripada suaminya. Ada satu musuh besar di dalam dirinya, saudara sekalian. Sampai kapan dia bergumul dengan keadaan itu? Sampai kemudian dia dimampukan Tuhan untuk menaklukkan musuh di dalam dirinya itu. Menaklukkan ambisi untuk meraih cinta daripada suaminya itu di dalam hatinya itu. Maka saudara perhatikan, ketika Yehuda lahir, barulah Lea dia bisa mengalahkan keegoisan yang ada di dalam hatinya. Dan Lea mengganti itu dengan pujian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan Lea menaikkan kemuliaan kepada Tuhan Allah. Maka saudara perhatikan, di dalam ayat ke-35 tertulis, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara perhatikan, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lagi memperdulikan bahwa suaminya akan mencintai dia melalui dia melahirkan anak itu. Tetapi dia menunjukkan matanya kepada Tuhan. Sekali ini aku mau bersyukur kepada Tuhan
Dan saudara perhatikan, nantinya melalui Yehuda itu, yang mana ketika Lea melahirkan, Lea sudah mampu berdamai dengan dirinya. Lea menyerahkan semuanya itu bagi kemuliaan Allah. Nantinya melalui Yehuda, Allah menyatakan kemuliaan daripada pekerjaannya. Kemuliaan Allah itu akan dinyatakan di dalam melalui rahim daripada Lea dan bukan Rahel. Karena Sang Mesias itu akan dinyatakan melalui Yehuda, keturunan Yehuda. Kalau saudara membaca silsilah Yesus, melalui keturunan Yehuda lah Yesus lahir. Oleh karena Yehuda berarti dia yang memuji Tuhan. He who praises God. Maka saudara sekalian, demikianlah kita melihat satu persatu orang-orang di dalam kitab suci. Mereka bergumul dengan diri mereka sampai kemudian mereka boleh sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka pada hari ini saudara sekalian, kita akan meneruskan daripada Kejadian pasal 43 itu di dalam satu tema, yaitu kelegaan. Kita semua ingin lega, tetapi kelegaan itu ada kelegaan yang semu, kelegaan yang palsu. Kejadian 43, kita diceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf, mereka untuk kedua kalinya berangkat ke Mesir. Kelaparan itu masih panjang. Di mana-mana ada kekeringan dan kelaparan. Mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi kali ini mereka ke Mesir tidak seperti sebelumnya. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran mereka menuju ke Mesir. Ketakutan yang menyertai perjalanan mereka ketika mereka harus kembali ke Mesir. Saya percaya di dalam sepanjang perjalanan mereka terus-menerus memikirkan 3 hal. Memikirkan dengan berat 3 perkara. 3 hal yang sepanjang perjalanan mereka tidak menemukan jawabannya. Apa itu? Yang pertama ialah bagaimana mereka menjelaskan kepada penguasa Mesir itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Bagaimana mereka menjelaskan mengapa uang yang dulu mereka bawa ada di dalam karung mereka waktu mereka kembali. Tentu mereka akan dituduh mencuri dan mereka bisa dihukum berat. Bagaimana waktu kami pulang dulu, kami buka karung itu, kami menemukan uang pembelian itu ada di mulut karung itu. Tentu kami akan dicurigai sebagai pencuri. Kami akan dihukum berat. Bagaimana kami menjelaskan kepada penguasa Mesir itu? Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar Simeon itu bisa dibebaskan? Salah seorang daripada saudara mereka sedang ditahan. Mereka mau agar Simeon dibebaskan. Tetapi bagaimana? Apakah itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, mereka membawa Benyamin. Yakub begitu sayang kepada Benyamin. Setelah Yusuf tidak ada, seluruh perhatian fokus daripada kasih sayang Yakub dicurahkan kepada Benyamin. Ketika mereka mau membawa Benyamin, Yakub tidak mau. Tapi Yehuda berkata, jikalau tidak membawa Benyamin, bagaimana mereka boleh kembali ke Mesir untuk membeli makanan? Maka akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin untuk dibawa. Sekarang mereka harus memikirkan bagaimana mereka memastikan untuk membawa pulang Benyamin. Bagaimana mereka melindungi Benyamin. Sebab Yehuda telah berjanji kepada Yakub bahwa dia bertanggung jawab untuk membawa pulang Benyamin. Mereka terus memikirkan banyak hal, ketakutan-ketakutan di dalam pikiran mereka. Tetapi apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 43? Semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, sakit kepala mereka, semuanya beres dengan ajaib. Saudara perhatikan, ketika mereka khawatir bagaimana nanti uang itu yang ada di dalam mulut karung mereka waktu mereka pulang, tentu mereka akan dituduh mencuri. Tetapi saudara lihat, ketika mereka datang, ketika mereka masuk kota itu, sepertinya hamba-hamba Yusuf mengenali mereka. Wah, saudara-saudara Yusuf, orang-orang itu datang lagi. Tentu mereka belum tahu bahwa itu saudara Yusuf. Mereka datang lagi, maka lalu mereka melaporkannya kepada Yusuf. Maka Yusuf pun mempersiapkan sesuatu bagi saudara-saudaranya. Termasuk ia mempersiapkan jamuan makan yang istimewa bagi mereka nanti di rumahnya. Maka ketika mereka datang ke Mesir, ke kota itu, maka mereka dibawa menuju ke rumah Yusuf. Oh, saudara-saudara Yusuf ketakutan. Ada apa? Kami dibawa ke rumah Yusuf. Bukankah kami kemari hanya mau membeli makanan? Sekarang kami dibawa ke rumah Yusuf.
Ada apa? Maka mereka mulai berspekulasi apa yang akan terjadi kepada mereka. Kejadian 43 ayat 18 mengatakan mereka mulai kasak kusuk. Perhatikan, mereka berkata, oh, yang jadi sebab kita dibawa ke sini pasti perkara uang yang dikembalikan di dalam karung kita itu, supaya kita disergap dan kita ditangkap dan kemudian kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Saudara lihat ya, kalau orang hidup di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, mulai jadi pandai merancang skenario, mulai jadi sutradara, memikirkan jalan ceritanya kira-kira seperti apa. Oh, kami dibawa ke rumah daripada penguasa itu. Pasti karena dulu soal uang itu. Sekarang kami akan disergap, kami ditangkap, kami dijadikan budak dan keledai kami diambil. Saudara sekalian, Yusuf itu penguasa nomor 2 di Mesir. Untuk apa mengambil keledai mereka? Mesir terkenal dengan kuda yang bagus-bagus. Untuk apa mengambil keledai mereka? Tetapi orang-orang di dalam perasaan ketakutan, kecemasan, ada perasaan bersalah, selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Mungkin seringkali kita takut, kita cemas akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Maka mereka sudah mulai gelisah kenapa mereka dibawa ke rumah Yusuf. Karena itu ketika mereka tiba, mereka cepat-cepat cari perantara supaya bisa menjelaskan duduk masalahnya. Dan ketika bertemu dengan kepala rumah daripada Yusuf, mereka menceritakan, berharap agar kepala daripada rumah tangga Yusuf itu boleh menolong mereka menceritakan kepada Yusuf dan meyakinkan bahwa mereka itu tidak bersalah. Mereka harap hambanya Yusuf ini bisa diyakinkan dan dia akan berbicara bagi kami. Maka ketika mereka bertemu daripada kepala rumah si Yusuf itu, mereka mengatakan, mohon bicara Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dan tidak kurang jumlahnya di dalam mulut karung kami. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Bahkan kami juga membawa uang yang lain untuk membeli lagi bahan makanan. Kami ini benar-benar tidak tahu siapa yang menaruh uang di dalam karung kami. Mereka berharap agar hambanya Yusuf percaya. Lalu cerita kepada Yusuf, meyakinkan Yusuf bahwa mereka itu orang baik. Tetapi yang kemudian mengkagetkan mereka, karena kepala rumah Yusuf itu sepertinya tahu banyak tentang uang itu. Lebih daripada yang mereka perkirakan. Dan orang itu meyakinkan mereka bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Di dalam ayat 23 dia mengatakan kepada saudara-saudara Yusuf, oh, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam di dalam karungmu. Uangmu itu telah aku terima. Wah, tadinya mereka penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ketika mereka mendengar itu, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka. Mereka tadinya takut sekali. Mereka ditangkap, mereka dianggap pencuri. Apalagi Mesir negara besar, negara jaya pada masa itu. Mereka takut sekali. Tetapi ketika dikatakan oleh kepala rumah Yusuf itu, oh jangan khawatir. Uangmu telah kuterima. Itu adalah harta terpendam diberikan oleh Allahmu. Wah, saudara bisa bayangkan perasaan mereka seperti apa. Perasaan yang penuh dengan leganya luar biasa, saudara. Lega sekali. Mereka tadinya begitu khawatir, tetapi sekarang urusan itu sudah beres. Tidak ada lagi yang mengganjal hati mereka soal uang. Lalu yang lebih ajaib lagi, seakan-akan Tuhan mengerjakan begitu cepatnya apa yang mereka khawatirkan itu dibereskan. Yang lebih ajaib lagi, orang itu, si kepala rumah Yusuf itu tidak pakai lama, saudara. Tidak pakai birokrasi macam-macam. Langsung mengambil Simeon. Mengeluarkan Simeon dibawa kepada mereka. Wah, tadi yang mereka khawatirkan. Bagaimana caranya minta supaya Simeon dibebaskan. Ternyata mereka belum minta pun juga. Simeon sudah dikeluarkan dari tahanan. Apa yang mereka begitu khawatir, mereka begitu pikirkan berat.
sekarang sudah terselesaikan. Simeon dibebaskan. Mereka penuh dengan sukacita. Simeon ketika melihat Benyamin, tentu dia sangat bersyukur bahwa Benyamin ada, bahwa akhirnya papanya mengizinkan Benyamin untuk boleh dibawa ke Mesir. Tetapi tidakkah mereka seharusnya bertanya, bagaimana kepala rumah dari Yusuf itu bisa tahu bahwa Benyamin ikut? Sehingga dia langsung mengambil Simeon. Bukankah Yusuf dulu berkata kepada mereka, bawalah adikmu itu, baru aku melepaskan Simeon yang ditahan itu. Bukankah mereka seharusnya bertanya-tanya kenapa kepala rumah itu tahu bahwa Benyamin ada bersama dengan mereka, maka Simeon pun dibebaskan. Tentu karena Yusuf yang memberitahu dia. Yusuf diam-diam mengikuti apa yang terjadi tanpa sepengetahuan daripada saudaranya. Dan sekarang urusan ketiga, bagaimana mereka memastikan bahwa Benyamin itu aman. Mereka sudah janji sama Yakub papanya bahwa Benyamin akan dibawa pulang. Benyamin harus dipastikan aman dan ikut pulang bersama mereka setelah mereka menyelesaikan urusan membeli makanan itu. Tapi sekali lagi hal yang mengkejutkan mereka, mengkagetkan mereka yang tidak mereka perkirakan sama sekali terjadi. Mereka bukan cuma dibawa ke rumah Yusuf, urusan uang beres, Simeon dibebaskan. Tetapi bahkan mereka yang adalah orang asing itu, mereka diundang makan, dijamu makan oleh penguasa Mesir itu. Mereka bahkan dibawa masuk ke dalam rumah Yusuf, bangunan yang pasti megah. Lalu mereka diberikan air untuk membasuh kakinya. Dan Alkitab mengatakan keledai mereka juga diberi makan. Tadinya mereka takut khawatir keledainya diambil. Sekarang malah keledainya juga diberi makan. Tadinya mereka begitu ketakutan, mereka menjadi budak. Mereka disergap, ditangkap, dijadikan budak. Tetapi sekarang malah mereka diperlakukan dengan baik. Perasaan mereka pasti sangat lega, sangat sukacita, sangat senang. Mereka disuruh menunggu Yusuf datang untuk makan bersama dengan mereka. Dan ketika Yusuf datang, di dalam Kejadian pasal 43 ayat 26 mencatat, mereka kemudian membawa persembahan yang sudah dipersiapkan itu. Lalu mereka sujud kepada Yusuf sampai ke tanah. Saudara ingat kembali Kejadian 37 ketika Yusuf bermimpi dan Yusuf menceritakan kepada mereka mimpinya. Yusuf berkata, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ketika saudara-saudaranya mendengar itu, saudaranya berkata kepada Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Tetapi saudara lihat, sekarang mimpi Yusuf tergenapi karena seluruh saudaranya itu sekarang bersujud kepada dia. Dan ketika Yusuf melihat Benyamin, Benyamin adalah anak dari Rahel, saudara seibu daripada Yusuf. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika Yusuf melihat Benyamin, Yusuf meninggalkan rumahnya dijual sebagai budak umur 17. Benyamin tentu masih kecil. Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia tidak bisa tahan perasaannya. Dia segera pergi dari situ. Dia mencari ruangan untuk menangis. Yusuf melihat Benyamin. Ada satu kerinduan yang begitu besar. Ada satu kasih yang timbul di dalam hatinya. Sesuatu yang sebelumnya Yusuf coba lupakan semuanya itu. Tentang keluarganya, tentang saudaranya, tentang papanya. Tiba-tiba ketika melihat Benyamin, hatinya tidak bisa tahan. Maka Yusuf pergi keluar. Dia mencari ruangan.
Dan di situ penguasa nomor 2 Mesir itu, penguasa yang begitu powerful itu, dia menangis. Dia menangis melihat Benyamin ada di hadapannya. Kita tidak tahu berapa lama dia menangis. Tetapi sampai dia bisa menguasai dirinya, barulah dia kembali. Dan ini adalah kali kedua Yusuf menangis. Sebelumnya di dalam Kejadian pasal 42 juga dicatat Yusuf menangis. Di sini kita melihat saudara sekalian, bahwa Tuhan tetap memelihara hati daripada Yusuf. Sekalipun dia tinggal di antara orang-orang Mesir yang penyembah berhala, di tengah-tengah orang-orang yang culture-nya begitu berbeda, cara hidup pagan daripada orang-orang Mesir, tetapi tetap nyata kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, di mana Tuhan tetap memelihara iman Yusuf, dan Yusuf menjadi orang yang tetap menjaga hati yang mengasihi Tuhan, dan hati yang mengasihi, memperdulikan akan orang-orang yang lain. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin kita mengatakan, gampang, itu bukan hal yang sulit. Tetapi saudara perhatikan, jikalau orang-orang Kristen tidak lagi berada di lingkungan orang-orang yang beriman, apa yang terjadi kepada dia? Masihkah dia tetap memelihara imannya? Masihkah dia tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan? Hati yang mengasihi Tuhan? Hati yang mengasihi dan memperdulikan akan orang-orang yang lain? Ketika seseorang menjadi pejabat, dia berada di dalam lingkungan orang yang tidak benar. Apakah dia tetap bisa memelihara akan iman di dalam Tuhan? Ketika seseorang menjadi pengusaha di dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya, mungkinkah dia tetap memelihara kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Kehidupan yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan orang-orang sesamanya. Saudara sekalian, Yusuf hidup sebagai orang beriman di antara orang-orang Mesir yang menyembah kepada berhala. Yusuf bisa saja mengikuti cara hidup orang Mesir. Yusuf bisa saja mengeraskan hatinya dan memelihara dendam, sentimen kepada saudara-saudaranya yang sudah pernah memperlakukan dia dengan jahat. Yusuf bisa saja dia memiliki segala kemungkinan untuk memperlakukan saudaranya seturut apa yang dia mau. Tetapi dia memilih untuk belajar mengampuni mereka dan belajar untuk melepaskan kepahitan masa lalunya ke dalam tangan Tuhan. Saudara sekalian, itu bukan hal yang mudah. Kalau orang bersalah kepada kita dan kita memiliki kesempatan, kita memiliki kuasa untuk menunjukkan siapa diri kita, untuk setidaknya mereka mencicipi apa yang dulu mereka pernah kerjakan kepada kita, maka mungkin kita akan merasa sangat pantas untuk melakukan itu. Tetapi Yusuf tidak. Dia bergumul dengan hatinya di hadapan saudara-saudaranya. Ketika melihat Benyamin, dia tidak bisa tahan, dia menangis. Dan setelah dia bisa menguasai diri, Yusuf kembali. Saya tidak tahu bagaimana dia menahan diri di hadapan saudaranya waktu menjamu mereka. Bukankah Yusuf berhadapan dengan mereka? Yusuf tentu ingin sekali mengatakan sesuatu kepada saudaranya, tetapi dia menahan diri. Dia makan bersama dengan mereka pada hari itu. Dan dia mengatur duduknya mereka itu. Dari yang paling sulung sampai yang paling bungsu, saudara sekalian. Yang sulung sampai yang bungsu. Saudara-saudaranya heran. Dari mana orang Mesir tahu urutan bersaudara itu? Tentu mereka tidak berpikir bahwa orang ini, pejabat Mesir ini, adalah orang yang sesungguhnya mengenal dan dikenal oleh mereka. Tentu mereka tidak berpikir itu sama sekali. Selain mengatur posisi duduk daripada saudara-saudaranya, Yusuf juga mengatur porsi makanan mereka, di mana Benyamin mendapatkan 5 kali lipat lebih banyak daripada saudaranya yang lain. Saya tidak tahu bagaimana Benyamin makan sebanyak itu. Yusuf terus memberikan kepada Benyamin. Benyamin mendapatkan 5 kali lipat lebih daripada saudaranya yang lain. Sepertinya penguasa Mesir ini sayang sekali kepada adik daripada mereka yang bungsu itu. Tapi hari itu mereka tidak iri. Alkitab mengatakan mereka bersukaria, mereka makan dan minum bersama-sama, dan mereka menikmati kemurahan daripada penguasa Mesir itu. Mereka menikmati jamuan itu. Dan di sini saudara-saudara Yusuf tidak ada lagi kecemasan. Mereka datang
dengan beban pikiran yang luar biasa. Mereka datang dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi sekarang di tengah jamuan itu mereka bersukaria, mereka merasakan kelegaan, mereka mulai merasa damai. Karena apa? Hal yang ditakuti sebelumnya tidak terjadi. Perkara uang itu sudah beres, Simeon dibebaskan, dan kelihatannya Benyamin itu aman-aman saja. Tadinya mereka takut tadinya bahwa ada konsekuensi, ada akibat daripada dosa mereka dulu kepada Yusuf. Mereka takut apa yang dulu mereka lakukan terhadap Yusuf menghantui mereka. Saudara ingat Kejadian pasal 42 ayat 21. Mereka mengatakan, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Mereka pernah takut. Mereka pernah merasa takut bahwa akibat daripada dosa mereka dulu terhadap Yusuf itu akan mengikuti mereka, akan menghantui mereka. Tetapi ternyata tidak. Di akhir daripada pasal 43 mereka makan minum bersukaria dengan penguasa Mesir itu, everything fine. Semuanya selesai, beres. Maka mereka merasa lega. Hatinya plong, saudara sekalian, mereka merasa lega. Lalu kemudian pasal 44. Pasal 44 satu pembukaan yang sangat indah. Ayat ketiga mengatakan ketika paginya hari terang tanah, maka mereka dilepas pergi bersama dengan keledai mereka. Gandum dibawa semampu yang mereka bawa. Gandum boleh mereka bawa kembali kepada tanah Kanaan, kepada keluarga mereka. A beautiful morning Bapak Ibu sekalian. Indah sekali mereka akan pulang, urusan sudah beres. Mereka berada di dalam kelegaan. Tetapi ternyata kelegaan mereka adalah kelegaan yang terlalu dini. Mereka leganya karena apa? Karena urusan sudah beres. Yang mereka takutkan itu tidak terjadi dan sekarang mereka pulang membawa gandum. Tetapi masuk ke dalam Kejadian pasal 44 ini, kelegaan mereka itu akan segera dihancurkan oleh Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 44 ini, Yusuf merancang satu siasat untuk saudara-saudaranya, dan kali ini akan melibatkan Benyamin, saudara terkasih daripada Yusuf. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ke-11 saudara itu meninggalkan rumah Yusuf. Mereka bergembira, mereka tidak ada alasan untuk cemas sama sekali. Mereka tidak ditahan oleh tuduhan pencurian uang pembayaran gandum yang sebelumnya. Simeon sudah dibebaskan, Benyamin akan mereka bawa pulang bersama-sama dengan mereka. Dan mereka juga kenal baik dengan penguasa Mesir itu. Mereka sudah dijamu makan, mereka disambut dengan baik dan bahkan dibekali oleh gandum yang berlimpah. Maka ketika mereka pulang, mereka bisa mengatakan ini sungguh hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Intinya adalah happy ending Bapak Ibu sekalian. Mission accomplished, mereka akan pulang ke rumah. Lagi-lagi, sepertinya dosa mereka dulu tidak ada konsekuensinya. Tetapi saudara perhatikan, sukacita mereka itu hanyalah seperti bunga di padang, yang pagi ada dan siang lenyap. Sukacita mereka itu serupa dengan mimpi yang akan berlalunya segera. Oleh karena sukacita dan damai sejahtera, saudara perhatikan, sukacita dan damai sejahtera yang sejati tidak pernah dibangun di atas dasar daripada kebohongan. Sukacita dan damai yang sejati harus didirikan di atas kebenaran. Saudara sekalian, membangun di atas dasar kebohongan seperti membangun rumah di atas pasir, dan segera saja penghakiman akan tiba. Saudara sekalian, di luar daripada kebenaran tidak mungkin ada damai yang sejati. Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Maka saudara sekalian, saudara-saudara Yusuf menganggap segalanya baik-baik saja, mereka akan pergi. Hidup akan berlanjut seperti yang mereka harapkan. Tetapi ketika mereka meninggalkan tempat itu, belum lagi jauh jaraknya, mereka tiba-tiba balik dan melihat
kepala rumah Yusuf itu mengejar mereka bersama-sama dengan penjaga-penjaga, menyusul mereka. Ada apa? Ada apa lagi? Mereka sudah mau pergi dengan perasaan lega. Ada apa lagi? Dan ketika hamba-hamba Yusuf itu menyusul mereka, disampaikanlah apa yang Yusuf katakan, yang Yusuf suruh mereka sampaikan di dalam ayat kedua, ayat pertama dan ayat kedua pasal 44 itu. Yusuf mengatakan kepada orang-orangnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Di dalam mulut karung mereka itu diletakkan uang mereka. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Orang itu pergi mengejar mereka, lalu menyampaikan apa yang Yusuf suruh sampaikan kepada mereka. Mereka begitu kaget ketika hamba Yusuf itu menuduh mereka sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak punya hati nurani. Karena apa? Oh, kalian sudah membalas kebaikan daripada Tuhan kami dengan kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan apa yang kami lakukan? Orang itu mengatakan bahwa mereka ada salah satu daripada mereka yang sudah mencuri piala perak daripada tuan mereka, daripada Yusuf itu. Wah, mereka kaget. Siapa yang mencuri? Orang itu mengatakan, kalian tidak tahu berterima kasih. Kalian diperlakukan dengan baik. Sekarang kalian membalas dengan kejahatan. Ketika mereka dituduh bahwa mereka sudah mencuri piala perak itu, mereka tidak terima. Mereka yakin bahwa mereka tidak bersalah sama sekali. Bukankah mereka sudah membuktikan kejujuran mereka dengan menceritakan tentang uang yang mereka temukan di mulut karung itu? Kalau kami ini pencuri, tentu kami akan menyimpan uang yang dulu itu dan tidak bicara apa-apa. Tapi kami ceritakan, kami kembalikan. Lalu kemudian mereka memberikan satu jaminan yang agak berlebihan sih saudara. Mereka memberikan satu jaminan yang agak berlebihan. Mereka menawarkan bahwa kepada barang siapa yang ditemukan piala itu, orang yang bersalah itu biarlah orang itu mati. Dan mereka bersedia menjadi budak daripada penguasa itu. Ini mengingatkan saya kepada siapa? Mengingatkan saya kepada papa mereka, yaitu Yakub. Ketika Laban dulu mengejar mereka karena Rahel telah mencuri terafim daripada papanya. Yakub waktu itu juga berkata kepada Laban, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah dia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Mereka dengan gegabah berkata, barang siapa yang kedapatan bersalah biar dia mati. Lalu kami semuanya menjadi budak. Maka kepala rumah itu memeriksa satu persatu karung dengan teliti. Satu persatu karung dibuka, mulai dari yang sulung sampai ke yang bungsu. Bukankah ini satu hal yang mengejutkan lagi? 2 kali mereka duduk di jejer dari yang sulung kepada yang bungsu. Sekarang karungnya juga diperiksa dari yang sulung kepada yang bungsu. Diperiksa dengan teliti. Wah, ini adalah hal yang menegangkan. Karung itu satu persatu dibuka. Dan ketika dibuka, bukankah mereka akan menemukan uang masing-masing di dalam mulut karungnya? Wah, cilaka. Sekali lagi terjadi. Uang kami ditemukan di dalam mulut karung itu. Mereka sudah mulai gemetar. Karena tentu ada konsekuensinya. Lalu orang itu periksa. Tidak ditemukan piala itu. Tidak ditemukan piala perak itu. Lalu periksa karung yang terakhir. Semua sudah lewat. Satu persatu sudah diperiksa. Sekarang tinggal Benyamin. Benyamin anak yang Yakub kasihi itu. Anak yang Yehuda menjamin untuk membawa dia pulang. Mereka dalam hati tentu berharap.
Satu sudah selesai, tidak ada ditemukan. Satu lagi tidak ditemukan. Satu lagi tidak ditemukan. Mereka harap bahwa beres semuanya tidak ditemukan. Membuktikan mereka tidak bersalah. Tetapi ketika kepala rumah Yusuf itu membuka karung Benyamin, dia menemukan piala perak itu di dalam karung Benyamin. Ketika mereka melihat piala itu, saudara bisa membayangkan apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara bisa membayangkan, langsung pucat muka mereka, menyadari celaka. Piala itu ada di dalam karung Benyamin. Ini adalah akhir daripada segala-galanya. Apa yang mereka takutkan apa yang mereka paling takutkan itu sekarang terjadi. Kenapa harus Benyamin? Kalaupun ditemukan, kenapa bukan sama anak yang lain? Kenapa harus Benyamin? Dan kenapa ini harus terjadi kepada kami? Dan Alkitab mengatakan mereka sangat ketakutan, mereka berduka dan mereka meratap. Mereka betul-betul berduka cita, Bapak Ibu sekalian. Sampai mereka mengkoyakkan jubahnya. Satu tindakan yang seperti seakan-akan ada orang yang mati. Mereka begitu berduka. Dan mereka dibawa kepada rumah Yusuf. Saudara bisa bayangkan apa yang melintas di dalam pikiran mereka waktu mereka dihantar ke rumah Yusuf. Saudara bisa bayangkan. Pasti mereka terus memikirkan bagaimana kami membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Atau mereka mulai curiga, kenapa Benyamin dengan bodohnya mengambil piala itu? Apakah karena dia mendapatkan porsi 5 kali lebih banyak? Maka dia merasa disayang oleh penguasa itu. Lalu dengan cerobohnya mengambil piala itu. Mungkin mereka juga menyesal. Kenapa mereka sudah begitu bodohnya mengusulkan supaya yang mengambil piala itu dimatikan. Lalu yang lain menjadi budak. Kenapa kami mengusulkan seperti itu? Dan yang paling berat pasti Yehuda. Karena Yehuda sudah menjamin kepada Yakub bahwa dia akan membawa pulang Benyamin. Apa yang akan Yehuda sampaikan kepada Yakub jikalau mereka nanti bisa pulang tetapi tanpa Benyamin? Apa yang harus dia sampaikan kepada Yakub? Saudara sudah tahu betapa obsesifnya Yakub terhadap Benyamin. Dan karena uang juga ditemukan di karung masing-masing, akankah kali ini mereka harus berhadapan dengan hukum di Mesir? Akankah mereka tidak bisa pulang kembali ke rumahnya? Keluarga mereka ada di Kanaan. Papa mereka yang sudah tua ada di Kanaan. Jikalau mereka semuanya ditahan sebagai budak, tidak ada kemungkinan untuk pulang. Bagaimana dengan keluarga kami? Saudara sekalian, mereka baru saja merasa lega. Tetapi di pasal 44 ini, kelegaan mereka seakan-akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam pikiran mereka, terutama tentu Yehuda. Tidak diragukan lagi, Yehuda lah yang paling berat. Kita tidak tahu, mungkin Yehuda di dalam perjalanan ke rumah Yusuf, dia sudah memikirkan pembelaan-pembelaan seperti apa yang dia harus sampaikan. Mungkin Yehuda berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub ayahnya, supaya boleh menolong mereka. Saudara sekalian, tentu ketika mereka dibawa pulang kembali ke rumah daripada penguasa Mesir itu, mungkin mereka bertanya, kenapa Tuhan melakukan semuanya ini bagi kami? Kenapa Tuhan ujian mereka menjadi lebih berat? Bukankah baru saja kami mendapatkan kelegaan? Bukankah baru saja kami diloloskan? Kami lega luar biasa. Kami bersukaria makan dan minum. Dan pagi-pagi kami pulang dengan membawa gandum yang berlimpah. Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu kepada kami? Mungkin itu terus mereka tanyakan di dalam perjalanan pulang. Saudara sekalian, kenapa mereka mengalami itu? Mungkin mereka bertanya, kenapa Tuhan kami mengalami hal seperti ini? Kelegaan kami itu dihancurkan. Karena kelegaan mereka sebelumnya adalah kelegaan yang palsu, saudara sekalian. Mereka merasa lega, tetapi mereka mengabaikan bahwa masih ada urusan yang sangat penting belum dibereskan.
yaitu mereka belum membereskan dosa mereka dulu kepada Yusuf dan juga kepada Yakub. Mereka masih menyimpan rapat-rapat dosa itu. Mereka belum mengakui dosa mereka dulu dan belum ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara sekalian, merasa lega itu adalah satu hal, tetapi itu belum menandakan engkau sudah sungguh-sungguh diampuni dan diperdamaikan. Bisa saja orang merasa lega. Yunus ketika Tuhan mengutus dia pergi ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Dan dia merasa lega di dalam perjalanan di kapal menuju ke Tarsis itu. Yunus tertidur. Saudara sekalian, dia merasa nyaman, merasa lega. Saudara sekalian, merasa lega itu satu hal, tetapi itu belum menandakan bahwa engkau sudah sungguh-sungguh diampuni dan diperdamaikan. Maka Tuhan mau saudara-saudara Yusuf membereskan urusan mereka ini. Maka di sini kita harus menyadari satu hal. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bahwa mengalami sukacita dan kelegaan yang palsu itu adalah hal yang berbahaya. Seperti orang yang sakit berat pergi ke dokter. Sakitnya berat sekali. Tetapi orang-orang di sekitarnya mengatakan dia baik-baik saja. Dia pun menipu dirinya bahwa seakan-akan dia itu baik-baik saja. Dia pergi check up, cari check up yang bisa memberikan hasil yang menyenangkan dia. Puas dengan pendapat dokter yang tidak bertanggung jawab. Yang penting aku dikatakan baik-baik saja, bisa menikmati hidup. Saudara sekalian, itu adalah hal yang berbahaya. Maka ketika seseorang berpikir bahwa dia baik-baik saja di dalam relasinya dengan Tuhan, hanya karena apa? Hanya karena hidup lancar, hanya karena tidak ada masalah yang mengancam dia, maka itu sama saja bercengkrama dengan malapetaka, saudara sekalian. Orang yang hidup tidak beres, tetapi merasa rohani baik-baik saja, karena saya rajin ke gereja, karena saya rajin pelayanan, semua orang bisa melihat itu. Dan coba lihat pekerjaanku lancar, keuanganku cukup dan bahkan berlimpah, kesehatanku baik, dan segala sesuatu kelihatannya berjalan lancar, tetapi sesungguhnya hidup tidak beres. Itu adalah orang yang sangat berbahaya hidupnya, saudara sekalian. Apalagi setelah itu pergi kemana-mana, kesaksian di mana-mana, saudara sekalian. Kesaksian tentang berkat Tuhan, kesaksian bagaimana Tuhan meluputkan dia, kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan memberikan kelimpahan kepadanya, tetapi sesungguhnya belum ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka saudara sekalian, itu sangat-sangat berbahaya. Itu sangat kasihan. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30 mengatakan bahwa sebagaimana pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, maka demikianlah orang-orang pada hari di mana Yesus kembali. Mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Orang-orang akan self-confident menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dan menimbun dosa demi dosa mereka tanpa menyadari bahwa penghakiman itu segera tiba. Dan jikalau itu tiba, tidak ada sama sekali jalan untuk meloloskan diri. Maka saudara sekalian, hidup yang lega seakan relasi dengan Tuhan dan sesama sudah beres, padahal tidak, adalah hidup yang harus diwaspadai. Karena kelegaan seperti itu, Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Selama tidak ada pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak akan membawa kepada rekonsiliasi yang sejati, baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Saudara perhatikan, selama tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kelegaan yang ada itu hanyalah kelegaan yang akan membawa kepada kebinasaan. Seperti orang kaya yang bodoh di dalam perumpamaan Yesus. Orang kaya itu merasa sebagai orang yang diberkati. Toh dia kaya. Kaya itu adalah satu ciri di masa Yesus.
Orang-orang mengatakan lihat orang kaya pasti orang yang diberkati. Maka orang kaya itu merasa bahwa dia adalah orang yang diberkati. Dan dia memiliki kelegaan yang palsu karena berpikir bahwa segala sesuatu itu akan ada baginya bertahun-tahun ke depan. Dia boleh menikmatinya, dia boleh hidup di dalam kenyamanan. Tetapi semuanya itu ada hanya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa satu hari nanti murka Allah akan ditimpakan kepadanya. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 12 ayat 20, firman Allah datang kepada orang itu, "Hai engkau orang bodoh, engkau yang merasa lega, engkau yang merasa nyaman hidupmu, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nantinya?" Saudara sekalian, dia selama ini merasa hidupnya baik-baik saja, fine-fine aja. Dia memiliki hidup yang penuh dengan kelegaan, kenyamanan, dan dia merasa aku bisa menghadapi masa depan dengan tenang. Tetapi Tuhan berkata, jikalau engkau belum sungguh-sungguh beres di hadapan Tuhan, engkau adalah orang yang bodoh. Karena pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Semuanya itu untuk apa? Maka saudara sekalian, Allah yang penuh dengan kasih tidak menghendaki saudara-saudara Yusuf pulang dengan kelegaan yang palsu. Lalu melanjutkan hidup mereka seperti sebelumnya. Dan melanjutkannya dengan menempuh jalan hidup mereka sendiri. Tidak. Allah memiliki rencana yang besar. Rencana bagi umatnya. Allah memiliki rencana yang besar bagi keselamatan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Maka Allah akan melakukan sesuatu terhadap mereka. Mereka akan menjadi nenek moyang daripada 12 suku Israel. Maka sekarang Allah mau memperhadapkan mereka dengan dosa masa lalu mereka. Dan Allah mau mereka pada akhirnya mengakui dan dibawa kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan hanya melalui inilah perdamaian yang sejati itu akan terwujud. Saudara sekalian, Tuhan memakai Yusuf, melalui Yusuf membawa mereka kepada ujian yang lebih lanjut, kepada ujian yang lebih berat. Tadinya mereka datang dengan pikiran yang berat, mereka seakan-akan pulang dengan kelegaan, tetapi Tuhan mempersiapkan ujian yang lebih berat lagi untuk mendesak mereka menyadari dan mengakui dosa-dosa mereka. Selama 22 tahun saudara Yusuf diam-diam, saudara-saudara Yusuf diam-diam sangat hati-hati menutupi dosa mereka. Mereka tidak menceritakan kebenaran apa yang terjadi terhadap Yusuf. Mereka membiarkan Yakub. Yakub juga tidak tahu. Dia mengira Yusuf sudah mati. Dan selama 22 tahun nampaknya hidup mereka baik-baik saja. Seakan-akan tidak ada konsekuensi apapun juga yang berarti. Dan juga mereka tidak takut bahwa kejahatan mereka akan terbongkar karena satu-satunya yang bisa bersaksi melawan mereka yaitu Yusuf. Mereka sangat yakin Yusuf pasti sudah mati. Orang dibawa ke perbudakan di Mesir tidak mungkin bertahan lama. Apalagi Yusuf masih remaja belia 17 tahun. Mereka sangat yakin Yusuf sudah mati. Di dalam Kejadian pasal 44 ayat 20. Saya bacakan. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Mereka menjawab waktu itu kepada Yusuf, dikatakan. Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Mereka sangat yakin Yusuf sudah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Saudara sekalian, mereka sangat yakin Yusuf sudah mati. Tidak ada yang akan membongkar kejahatan mereka 22 tahun yang lalu. Tetapi kebenaran akan tetap menemukan jalannya. Ada sebuah buku karangan daripada Richard Weaver pada tahun 1948 yang berjudul Ideas Have Consequences. Pesan daripada buku itu singkat, bahwa jikalau engkau tidak hidup seturut dengan kebenaran, maka engkau akan menanggung konsekuensinya.
Jikalau engkau tidak hidup seturut dengan kebenaran itu, maka engkau akan menanggung konsekuensinya. Maka sekarang Allah akan menyatakan kebenaran itu. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi Allah mau menyatakan kebenaran itu adalah untuk kebaikan mereka dan untuk berhasilnya rencana Allah akan keselamatan dunia ini. Saudara sekalian, pada saat kita mengalami ujian, mungkin kita juga bertanya hal yang sama. Pada saat hidup kita mengalami satu himpitan, mungkin kita juga akan bertanya yang sama. Kenapa Tuhan ujian hidupku semakin berat? Mengapa aku mengalami semua ini? Mengapa Tuhan tidak membiarkan aku mengalami kelegaan itu? Baru saja aku mengalami kelegaan, ujian itu sudah datang lagi. Tetapi saudara, mungkin kita harus bertanya apa yang Tuhan mau kerjakan melalui semuanya ini. Semuanya ini bukan hal yang menyenangkan. Semuanya itu membuat hidup kita dihimpit luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan melakukan semua itu kepada saudara-saudara Yusuf. Sekali lagi, bukan karena Tuhan mau menghancurkan mereka, tetapi karena Tuhan memiliki rencana besar bagi umatnya. Dan Tuhan mau membawa mereka kepada rekonsiliasi yang sejati. Selama berpuluh-puluh tahun mereka hidup dalam kelegaan yang palsu. Mereka mengkubur apa yang mereka lakukan dulu kepada Yusuf. Tetapi apakah hidup mereka tenang? Apakah mereka bisa hidup dengan tenang? Saudara sekalian, dosa memiliki konsekuensi. Hidup mereka tidaklah tenang. Hidup Yakub juga tidak pernah tenang. Dan hidup Yusuf juga pun tidak ada damai yang sejati. Dia berusaha untuk melupakan apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya sampai dia menamai anaknya itu Manasye. Maka saudara sekalian, mari kita perhatikan ketika Tuhan menarik anak-anaknya keluar daripada kelegaan yang semu untuk membawa mereka kepada ujian yang lebih berat. Saudara sekalian perhatikan, ketika Tuhan menarik anak-anaknya dari perasaan nyaman yang palsu, daripada kelegaan yang palsu itu, dan membawa mereka kepada satu keadaan situasi ujian yang lebih berat. Saudara perhatikan, kadangkala itulah cara Tuhan membawa anak-anaknya menuju kepada kelegaan dan sukacita yang sejati di dalam relasi yang diperbaharui. Mungkin kita merasa lebih nyaman berada di dalam kelegaan yang kita rasa begini saja, fine-fine aja. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus dibawa menuju kepada sukacita yang sejati, jangan pernah puas. Engkau akan dibawa kepada kelegaan yang sejati di dalam relasi yang diperbaharui, pertama-tama dengan Tuhan dan juga dengan sesamamu. Maka bukan hidup di dalam kepalsuan kelegaan yang semu, seakan-akan hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja, fine-fine saja, padahal tidak. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 8, saudara sekalian, ini ayat yang terkenal. Mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Tetapi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa aku tidak berdosa, hidupku fine-fine aja, maka sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini adalah penipu yang paling malang. Banyak penipu menipu orang lain. Tetapi jauh lebih banyak penipu yang menipu dirinya sendiri. Maka bagi orang yang dikasihinya, Allah mau mereka berubah. Dan perubahan itu tidak ditemukan di dalam arogansi yang mempertahankan kebenaran diri sendiri. Melainkan perubahan itu ada di dalam kerendahan hati. Untuk mengakui aku orang berdosa. Untuk mengakui kelemahanku. Kelemahan yang ada pada diri ini. Serta berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongannya. Saudara sekalian, bagi orang yang dikasihinya, Allah tidak akan membiarkan mereka hidup di dalam kelegaan yang palsu. Allah akan mendorong, Allah akan membawa, Allah akan menempatkan untuk seseorang boleh menyadari dan mengakui akan keberdosaan kita. Akan keberdosaan daripada dia. Allah tidak mau bahwa kita hidup merendahkan anugerah yang Dia berikan.
Karena itu adalah satu-satunya pengharapan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan dan kematian. Maka saudara, ketika Allah menggoncang hidup daripada saudara-saudara Yusuf, ketika Allah menggoncang hidup daripada kita anak-anaknya, apakah Allah jahat kepada kita? Seringkali kita menuduh Allah jahat. Itu adalah hal yang sangat umum Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan, sesuatu yang mencabut kelegaan kita, sesuatu yang membawa kita kepada kecemasan, maka kita akan berkata Allah jahat. Tetapi bagi anak-anaknya, apakah ketika Allah mengguncang hidup kita, Dia jahat kepada kita? Saudara sekalian, jikalau Allah jahat, Dia tidak akan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi mediator, menjadi pendamaian bagi kita, menjadi korban penebusan. Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dia merendahkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia, dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jikalau Allah jahat kepada kita, Allah tidak akan mengutus Yesus Kristus bagi kita. Paulus pernah punya kelegaan yang palsu, saudara sekalian, soal relasinya dengan Tuhan. Paulus adalah orang yang sangat religius di mata daripada orang-orang Yahudi pada zamannya. Paulus adalah orang yang terdepan di dalam kerajaan Allah, yang memperjuangkan, seakan-akan memperjuangkan kerajaan Allah. Dan Paulus sangat bangga dengan spiritualitas dia. Paulus sangat bangga dengan level kerohanian dia, status lahiria dia. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6, Paulus memberitahu kita siapa dia dulunya. Paulus berkata apa? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiria, Paulus mengatakan aku lebih lagi. Paulus menceritakan siapa dia dulunya. Paulus mengatakan disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap Taurat, aku orang Farisi, menjaga dengan ketat akan Taurat Tuhan. Tentang kegiatan aku ini tidak main-main. Kalau ada yang berani menodai agama kita, aku adalah orang yang bersedia untuk maju menganiaya mereka. Dan tentang kebenaran di dalam mentahati hukum Taurat, Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Sebelum mengenal Kristus, Paulus hidup di dalam kenyamanan yang palsu, kelegaan yang semu, kelegaan yang palsu. Merasa bahwa dia adalah orang yang fine-fine aja, orang yang punya rohani, yang baik-baik aja di mata orang lain. Tetapi Paulus mengatakan semua hal yang dia miliki itu, hal yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi, menunjukkan satu level kerohanian yang tinggi itu. Paulus mengatakan itu semuanya hanyalah hal yang semu, hanyalah kelegaan rohani yang palsu. Sampai kemudian Allah mendesak dia. Allah menempatkan dia di dalam situasi yang tidak dia inginkan. Di dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Kristus yang dia aniaya itu. Dia berjumpa dengan Kristus, dan disitulah Allah menggoncangkan hidupnya. Dan disitulah dia menyadari keberdosaan dia. Dia menyadari siapa dia sesungguhnya. Dan disitulah dia mengenal Allah yang sejati. Allah yang sesungguh-sungguhnya. Dan kemudian Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu aku membanggakan itu. Aku hidup nyaman dengan itu. Aku hidup lega dengan semuanya itu. Paulus mengatakan dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Aku mensampahkan semuanya itu. Saudara sekalian, ketika Allah mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, itu bukan hal yang menyenangkan. Ketika Allah menggoncang kita, kita akan marah, kita akan berseru, kenapa Tuhan? Tetapi Allah yang mengasihi kita tahu bahwa kita perlu diperdamaikan.
Kita perlu memiliki sukacita dan damai sejahtera yang sejati melalui karya keselamatan daripadanya. Maka saudara sekalian, tidak mudah waktu Tuhan menggoncangkan hidup kita. Waktu Tuhan memusnahkan kelegaan yang palsu. Satu rumah bangunan yang kita dirikan di atas dasar yang rapuh. Ketika Tuhan menghancurkan itu, Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Kita boleh memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Maka biarlah kita boleh memikirkan itu dan sungguh boleh menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu dalam. Engkau menggoncangkan kehidupan kami. Seringkali kami marah, seringkali kami berkata, "Kenapa Tuhan?" Tetapi tanpa semuanya itu, kami hanya hidup di dalam satu kenyamanan, dalam satu kelegaan yang palsu. Kami mungkin menganggap hidup kami baik-baik saja. Kami mungkin menganggap diri kami sebagai orang rohani yang cukup layak untuk diperhitungkan. Tetapi sesungguhnya kami tahu ada hal-hal yang kami harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan seringkali jikalau itu tidak didesak oleh Tuhan sendiri, maka kami terus-menerus menikmati status itu, hidup dalam kelegaan yang palsu. Maka ketika Tuhan menggoncangkan hidup kami, biarlah kami boleh bertanya dan merenungkan, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki? Kemanakah Engkau hendak membawa kami ini? Biarlah kami dibawa kepada rekonsiliasi yang sejati. Pertama-tama dengan Engkau sebagai Allah yang mencipta kami dan mengasihi kami. Dan juga dengan orang-orang yang selama ini mungkin kami terus berseteru dan kami belum ada perdamaian. Tuhan pimpinlah hidup yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan walaupun secara itu online Bapak Ibu sekalian. Pak Jackson akan memimpin kita di dalam pujian. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita bisa dengarkan bersama-sama. Suatu sukacita, diingatkan kembali bahwa kelegaan yang kita dapatkan bukan hanya kelegaan karena hidup kita nyaman, bukan karena kelegaan kita tidak terkena sakit penyakit, tetapi kelegaan bahwa kita hidup di dalam kebenaran di dalam Kristus. Dan kita hidup berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam satu tanggung jawab dalam kebenaran yang sudah diberikan kepada kita. Kita bisa terus dibenarkan dalam pengudusan sikap kita hari demi hari di hadapan Dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita mempersiapkan persembahan kita. Akan ada nomor rekening yang ditampilkan di layar masing-masing. Mari kita memberikan dengan hati yang sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Bangkitkan Jiwaku. Tadi kalau kita sudah nyanyikan lagu ini ayat pertama dan kedua, sekarang kita nyanyikan ayat keduanya sampai dengan ayat yang ketiganya sambil kita bisa memberikan persembahan kita. Mari nyanyikan Bangkitkan Jiwaku mulai dari ayat yang kedua. Berilah rohmu dalam hatiku. Berilah rohmu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku. Biarlah pekerjaanmu jadi, oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Berikanlah aku ya Tuhan, agar ku sukacita dalam-Mu. Beriku kekuatan dan kemenangan, bangkitkan jiwaku yang lesu.
Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ayat keempat terakhir. Ajarlah ku pergi mencari jiwa yang tersesat dan hilang, dan pimpin mereka pada Tuhan. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan dan kesempatan kami untuk bisa memberikan sebagian daripada harta kami kepada Tuhan yang sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan atas penghiburan yang Tuhan berikan, bahwa ada kelegaan yang sejati yang ada di dalam kami, yang sudah hidup di dalam hidup yang dibenarkan oleh Tuhan melalui kebenaran yang Tuhan sudah berikan dan sematkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dengan harga yang begitu mahal sebagai tanda kasih Tuhan. Dan biarlah kami bisa menghidupi kehidupan ini dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menghargai kebenaran yang ada di dalam kami, dan mengerjakan terus bersama-sama dengan anugerah Tuhan dalam kami, untuk bagaimana kami hidup semakin serupa dengan Kristus, semakin benar dalam Kristus. Kiranya Tuhan, kami juga mempunyai kerinduan memberikan kelegaan ini kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya, yang masih hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan. Dan biarlah kami bisa membagikan rahasia kelegaan sejati ini kepada mereka, dan mereka bisa hidup menikmati itu bersama-sama dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, diberikan kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu melalui nomor yang tertera di dalam layar masing-masing, dan saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Ludin untuk memulai sesi tanya jawab kita. Kami persilakan. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini mungkin masih banyak juga yang berada di tempat kerja. Jadi pada hari ini belum ada pertanyaan yang masuk, dan jikalau Bapak Ibu punya pertanyaan untuk sesi pada hari ini, Bapak Ibu tetap bisa mengirim ke nomor yang tercantum di layar untuk bisa dijawab pada minggu yang berikutnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup untuk PA pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu yang berikutnya. Kita bersama-sama akan menyanyikan Bapa terima kasih, dan kita menutup dalam doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, bentuklah kami dan pimpinlah hidup kami, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Kami boleh mengasihi Engkau, dan kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa berkat dan kasih Tuhan kepada mereka yang di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan Tuhan pimpin kami di dalam PA pada minggu yang berikutnya.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di dalam PA yang berikutnya. Tuhan memberkati.